Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mendiglo. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang biostatistika. Nah, biostatistika ini juga salah satunya masuk di soal-soal UKM PPD teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain penelitian. Ya, desain penelitian terbagi menjadi dua. Ada penelitian yang disebut dengan observasional dan juga eksperimental. Perbedaannya adalah kalau eksperimental ini dilakukan intervensi. Sedangkan kalau yang observasional dia tidak dilakukan intervensi. Nah, observasional ini terbagi lagi menjadi deskriptif dan juga analitik. Kalau deskriptif hanya menggambarkan tanpa melihat hubungan atau analisis. Kalau yang analisis dia ada melihat hubungan atau dia menganalisis. Namanya juga analitik ya. Jadi dia mengenai hubungan ataupun menganalisis. Nah, deskriptif ini dia terbagi menjadi dua. Ada case report dan juga case series. Perbedaannya tadi kan dia hanya menggambarkan. Kalau yang case report dia hanya pada satu pasien saja. Ya, ini bisa dari identitas yang berisi identitas sampai ke nanti prognosis pasien. Nah, perbedaannya dengan case series ini lebih dari satu pasien ya. Atau nama lainnya adalah gabungan case report. Oke. Kemudian, kalau yang analitik dia ada 3. Ada yang cross seksional, case control, dan juga cohort. Ini sering keluar di UKM PPD. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang cohort ini terbagi menjadi dua. Ada yang retrospektif dan juga prospektif. Nah, kalau eksperimental tadi kan dia adalah yang dilakukan intervensi. Nah, dia terdiri dari pra-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Baik, selanjutnya kita masuk ke penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini tadi ada 3, pra-eksperimental, quasi-eksperimental, dan juga true eksperimental. Nah, kalau yang pra-eksperimental dia nggak menggunakan kelompok kontrol ya. Jadi dia tidak menggunakan kelompok kontrol, artinya cuman kelompok kasus saja. Ya. Nah, dia terdiri dari one shot case study, one group pre-test post-test study, dan juga static group comparison study. Nah, kalau yang one shot sama static ini sama ya. Jadi yang pertama, dia langsung dilakukan eksperimen atau intervensi gitu ya. Nah, setelah dilakukan intervensi, kemudian dinilai nanti berdasarkan post-testnya. Bagaimana hasil dari intervensi tersebut gitu ya. Nah, kalau yang one group pre-test post-test tadi, jadi yang pertama dilakukan dulu pre-test ya. Dinilai dulu dia sebelum dilakukan intervensi. Kemudian selanjutnya dilakukan intervensi. Dan yang selanjutnya lagi terakhir setelah dilakukan intervensi dinilai hasil dari si intervensi tersebut. Contoh misalnya adalah hubungan daun singkong dan kadar tekanan darah. Nah, maka orang-orang yang kita lakukan pemberian daun singkong tadi ya, sebelum kita lakukan pemberian daun singkong dilakukan pretest dulu berapa tensinya gitu ya. Kemudian misalnya tensinya kita temukan tinggi-tinggi semuanya gitu ya. Nah, setelah kita lakukan pretestnya, kita cek tensinya, kita lakukan intervensinya. Kita berikanlah tadi ekstrak daun singkongnya misalnya. Kemudian setelah beberapa lama gitu ya, kita berikan ekstrak daun singkongnya, kita lihat hasil dari eksperimen kita tadi. Bagaimana, apakah tekanan darahnya menurun atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental dia menggunakan kelompok kontrol ya. Dia jadi menggunakan kelompok kontrol tapi tidak menggunakan randomisasi. Ya, dia jenisnya ada non-equivalent control group design. Oke, ini salah ya. Jadi ini dia P1. Oke. Nah, jadi ini untuk kelompok yang kasus dan ini kelompok yang kontrol. Nah, jadi
kelompok kasus ini ya dia mirip seperti one group pretest post test tadi. Jadi dia dilakukan pretest, kemudian dilakukan eksperimental, kemudian dia dilakukan post test. Nah kalau yang kontrolnya dia nggak dilakukan ya, ini tidak dilakukan eksperimen. Jadi dibiarin aja si kelompok kontrolnya gitu ya. Jadi dia hanya dilakukan pretest, kemudian dilakukan post test. Nah ini dia waktunya sama bersamaan dengan kelompok kasus tadi. Nah kemudian untuk yang ketiga ada true eksperimental. Kalau yang true eksperimental dia ini yang secara benar ya, secara yang paling baik ya. Karena apa? Karena dia dilakukan pakai kelompok kontrol dan juga dilakukan randomisasi. Oke. Dia terbagi menjadi dua, ada yang pretest post-test control group design sama ada yang post-test only ya. Jadi untuk yang pretest post-test control group design yang pertama ya, kelompok kasus dan juga kelompok kontrol ini sama-sama dilakukan randomisasi dulu pemilihannya gitu ya. Pemilihannya dilakukan secara random dulu. Kemudian dilakukan pretest untuk kelompok kasus, dilakukan juga eksperimental, kemudian dilakukan post test sama. Dan karena apa? Karena dia sama gitu ya, di random dulu, kemudian di pretest, dilakukan eksperimental, kemudian dilakukan post test. Nah kalau yang post test only control group design dia hanya dilakukan random, kemudian dilakukan eksperimental, kemudian nanti dinilai post testnya bagaimana. Nah, ini tahapan-tahapan dari penelitian eksperimental. Nah, tahapan pertama adalah uji praklinis. Uji praklinis itu dilakukan secara laboratorium, ya, secara in vitro maupun in vivo. In vitro pada hewan uji gitu ya, ataupun binatang, sedangkan in vivo pada misalnya kultur, jaringan, virus, atau bakteri gitu ya. Lamanya ya, ini adalah 1 tahun dan yang dinilai adalah aspek farmakologi dan juga toksikologi dari suatu obat. Jadi contoh misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian ingin menemukan obat baru untuk hipertensi misalnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah tahap 1 dulu. Tahap 1 ya, ataupun uji praklinis. Nah, dari tahap 1 ya yang dilakukan bukan pada manusia ya. Jadi tahap 1 ataupun uji praklinis ini bukan pada manusia. Nah, nanti akan dilakukan tahap 2. Nah, tahap 2 ini disebut dengan uji klinis. Uji klinis ya. Karena apa? Karena dia langsung pada manusia. Nah, ada fase-fasenya. Yang pertama ada fase 1. Kalau fase 1, jumlah manusianya ini, subjeknya adalah 20, masih sedikit, 20-80 subjek. Dalam kata lain, puluhan saja, masih puluhan. Dan lamanya 1-2 tahun, kemudian yang dinilai adalah keamanan dan toleransi si obat tersebut. Nah, kemudian fase kedua adalah dia udah mencapai ratusan, 100-300 gitu ya. Sudah semakin banyak gitu ya. Lamanya sama 1-2 tahun dan yang dinilai adalah sistem dan dosis obat yang paling efektif gitu ya. Nah, kemudian fase ketiga ini sudah ribuan subjeknya ya. Dan dinilai dia lebih lama lagi 2-3 tahun dan nanti akan dibandingkan dengan terapi standar ataupun placebo ya. Terapi standar artinya terapi yang sudah ada gitu ya. Yang sudah ada. Jadi misal tadi obat baru untuk hipertensi tadi misalnya karena dia dibandingkan jadi obat lama misalnya yang dipilih adalah S inhibitor ya, captopril misalnya. Kemudian obat barunya misalnya nama lainnya adalah X gitu ya. Nah, jadi ini nanti dibandingkan gitu ya pemberiannya kepada 1.000-3.000 subjek nantinya. Nah, kemudian fase 4 ini tergantung dari endpoint penelitian tersebut yang biasanya lamanya adalah 1-2 tahun dan nanti adalah mengevaluasi si efek samping dari obat tersebut. Dan akhirnya nanti disetujui atau tidak untuk diedarkan. Pembelajaran biostatistik kali ini semoga bermanfaat dan semoga semua lulus UKMPPD. Terima kasih.
Sekarang kita masuk ke penelitian observasional. Saat itu juga hasil penelitian sudah ditemukan gitu ya. Itu dia secara yang retrospektif tadi. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau case control sudah ditemukan kasusnya ya. Jadi di penelitian case-nya gitu ya. Ataupun efeknya seperti itu. Jadi subjeknya itu dia memang sudah mengalami paparan ya, misalnya atau resiko gitu ya. Dan peneliti ingin mencari tahu apakah suatu keluaran tersebut ya tadi dia efek atau case-nya disebabkan oleh si faktor resiko atau risk tadi ya. Dimana dia, nah kemudian untuk menilai apakah penelitian kita ini berhubungan atau tidak, maka kita menilainya dengan rumus ini. Nah tadi kan ada relative risk, kemudian ada prevalence ratio. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.